Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat spiritual, semoga hari ini Allah lapangkan hati kita dan Allah cukupkan rezeki kita dengan caranya yang paling indah. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah, rezeki bukan hanya tentang angka, bukan hanya tentang banyak atau sedikit. Rezeki adalah tentang ketenangan, tentang keberkahan, dan tentang hati yang merasa cukup. Sahabat spiritual uang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita berbicara tentang amalan, kita perlu memahami satu hal penting terlebih dahulu. Rezeki bukan sekadar apa yang masuk ke tangan kita. Rezeki adalah apa yang Allah izinkan untuk menetap di hidup kita dengan penuh keberkahan. Ada orang yang penghasilannya besar, namun hatinya sempit. Ada pula yang penghasilannya sederhana, tetapi hidupnya terasa cukup dan tenang. Disinilah para ulama mengajarkan bahwa rezeki sejatinya bermula dari hati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering menasihati murid-muridnya agar tidak menjadikan dunia sebagai sandaran utama. Beliau berkata, jika hati terlalu bergantung pada sebab, maka hati akan mudah gelisah. Namun, jika hati bergantung kepada Allah, maka sebab apapun akan terasa ringan. Sahabat spiritual, Allah sudah menjamin rezeki setiap makhluknya. Tidak ada satupun makhluk yang luput dari perhatiannya. Namun, Allah juga menguji kita dengan cara rezeki itu datang. Ada yang cepat, ada yang perlahan, ada yang melalui jalan yang tak kita duga ketika rezeki terasa tertahan. Seringkali Allah sedang mengajak kita untuk kembali memperbaiki hati. Bukan berarti Allah pelit. Bukan berarti Allah jauh. Namun Allah ingin hambanya kembali berserah. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah, sering kali kita mendengar pertanyaan, berapa kali bacaan ini harus dibaca? Apakah satu kali cukup? Atau harus diulang beberapa kali? Para ulama menjelaskan bahwa dalam banyak doa, tidak ada ketetapan angka yang wajib. Yang utama bukan jumlahnya, melainkan kehadiran hati dan ketulusan niat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan satu prinsip penting. Amalan kecil yang dilakukan terus-menerus lebih dicintai Allah dibanding amalan besar yang dilakukan sesekali. Inilah yang disebut istiqomah. Angka dalam bacaan seringkali bukan hukum, melainkan kebiasaan untuk melatih fokus dan ketenangan. Ketika seseorang memilih membaca 3 kali, 5 kali, atau 7 kali, itu bukan kewajiban agama, melainkan cara agar hati lebih hadir. Sahabat spiritual yang menjadikan doa berat bukan karena jumlahnya, tetapi karena hati terburu-buru, doa yang dibaca tergesa-gesa akan sulit menyentuh hati. Namun, doa yang dibaca perlahan dengan penghayatan akan membentuk ketenangan batin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selalu mengingatkan bahwa doa bukan untuk mengatur Allah, tetapi untuk melatih diri kita agar berserah. Ketika bacaan diulang, hati belajar tenang, pikiran belajar fokus, dan jiwa belajar berharap tanpa menuntut. Disinilah letak hikmahnya. Istiqomah bukan tentang membaca banyak dalam satu waktu, tetapi tentang kembali membaca meski dalam keadaan lelah, meski dalam keadaan sibuk. Sahabat spiritual, Allah mencintai hamba yang datang kepada Dia dalam keadaan apapun, bukan hanya saat lapang, tetapi juga saat sempit. Membaca ayat Al-Quran secara rutin membentuk kedekatan antara hamba dan Robnya. Kedekatan inilah yang membuka pintu ketenangan, dan dari ketenangan lahir keberkahan. Rezeki yang berkah seringkali datang tanpa suara, tanpa guncangan, namun terasa cukup dan menenangkan.
Bab ini mengajarkan kita untuk tidak terjebak pada angka dan simbol, tetapi memahami maknanya bahwa doa adalah perjalanan hati. Dan ketika hati telah istiqomah, Allah akan mencukupkan dengan caranya yang paling lembut. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah, setelah memahami makna rezeki dan memahami adab membaca ayat sebagai doa, kini kita sampai pada satu bagian penting, yaitu bagaimana cara mengamalkannya dengan benar dan dengan hati yang tenang. Para ulama selalu menekankan bahwa adab didahulukan sebelum amalan. Karena adab adalah kunci diterimanya doa. Langkah pertama adalah niat. Niatkan bacaan ini bukan sebagai alat menarik dunia, tetapi sebagai bentuk penghambaan dan tawakal kepada Allah dalam hati. Cukup katakan, "Ya Allah, aku membaca ayat-Mu ini sebagai doa dan harapan. Lapangkanlah urusanku dan berkahilah rezekiku." Langkah kedua adalah waktu. Amalan ini dianjurkan dibaca setelah sholat fardu, karena saat itu hati masih dekat dengan Allah. Tidak harus lama, tidak harus rumit. Yang penting hadir dan tenang. Langkah ketiga adalah cara membaca. Bacalah ayat Al-Quran dengan suara pelan, tidak tergesa-gesa, dan penuh penghayatan. Jika ingin mengulang bacaan, lakukan dengan jumlah yang membuat hati nyaman. 1 kali, 3 kali, atau 7 kali, tanpa keyakinan khusus. Setelah membaca, angkat tangan dengan rendah hati, dan sampaikan doa sederhana, tidak perlu kalimat panjang. Allah lebih memahami isi hati kita. Langkah berikutnya adalah tawakal. Inilah bagian terpenting, namun sering dilupakan. Tawakal berarti menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah tanpa menuntut, tanpa mengatur, dan tanpa membandingkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering mengingatkan bahwa hati yang menuntut akan mudah lelah. Namun hati yang berserah akan merasa cukup. Setelah berdoa, lanjutkan aktivitas seperti biasa, bekerja, berusaha, dan berbuat baik dengan penuh kejujuran. Karena doa tanpa usaha adalah harapan kosong, dan usaha tanpa doa adalah kesombongan. Ketika keduanya disatukan, Allah akan melapangkan jalan dengan cara yang tidak kita sangka. Sahabat spiritual, jangan ukur keberhasilan doa dari cepat atau lambatnya. Hasil, ukur dari ketenangan hati dan kemudahan yang Allah hadirkan, karena seringkali Allah tidak langsung menambah rejeki, tetapi terlebih dahulu mengurangi beban hidup. Dan itulah tanda bahwa doa sedang bekerja. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah, setelah doa dipanjatkan dan ikhtiar dilakukan, tibalah saatnya kita belajar untuk menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Inilah bagian yang paling sulit, namun paling indah dalam perjalanan seorang hamba. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selalu mengingatkan bahwa hati yang benar-benar berserah adalah hati yang tidak sibuk menghitung hasil. Karena ketika hati terlalu fokus pada hasil, ketenangan akan hilang. Namun ketika hati fokus pada kedekatan dengan Allah, hasil akan datang tanpa membuat hati resah. Sahabat spiritual, Allah Maha mengetahui apa yang kita butuhkan. Bahkan sebelum kita memintanya, ada rezeki yang Allah percepat, ada yang Allah tunda, dan ada yang Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Semua itu adalah bagian dari kasih sayangnya. Terkadang Allah tidak langsung melapangkan harta, tetapi melapangkan hati, dan hati yang lapang akan melihat peluang
di tempat yang sebelumnya kita anggap sempit, inilah rezeki yang sering luput kita sadari. Para ulama mengajarkan, jika rezeki terasa berat, jangan berhenti berdoa, dan jangan pula berburuk sangka. Tetaplah menjaga sholat, tetaplah menjaga kejujuran, dan tetaplah menjaga niat. Karena rezeki yang berkah tidak pernah datang melalui jalan yang merusak jiwa. Sahabat spiritual, jadikan doa dan bacaan Al-Quran sebagai teman hidup, bukan sebagai alat tuntutan. Bacalah dengan cinta, dengan kerendahan hati, dan dengan keyakinan bahwa Allah tidak pernah lalai. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita, melapangkan rezeki kita, dan menenangkan hati kita dalam keadaan apapun. Dan semoga kita semua diberi rezeki yang cukup halal dan membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah, di akhir pembahasan ini, marilah kita sejenak menenangkan hati dan kembali mengingat satu hal penting, bahwa rezeki bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang apa yang Allah titipkan dengan penuh keberkahan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan sejati bukanlah banyaknya harta, melainkan sedikitnya ketergantungan kepada selain Allah. Ketika hati tidak lagi menggantungkan harapan pada manusia, pada jabatan, atau pada angka, Allah akan menggantikannya dengan rasa cukup yang menenangkan jiwa. Sahabat spiritual, doa dan bacaan Al-Quran yang kita amalkan bukanlah alat untuk memaksa takdir, melainkan jalan untuk mendidik hati agar berserah. Karena hati yang berserah akan lebih mudah melihat hikmah di balik setiap keadaan. Jika rezeki terasa lapang, bersyukurlah. Jika rezeki terasa sempit, bersabarlah. Keduanya adalah ujian cinta dari Allah kepada hamba-Nya. Seringkali Allah tidak langsung memberi apa yang kita minta, namun memberi apa yang kita butuhkan. Dan terkadang Allah menunda rezeki agar kita belajar mendekat dan belajar percaya. Para ulama mengajarkan bahwa rezeki yang paling berbahaya adalah rezeki yang menjauhkan hamba dari Robnya. Karena itu, lebih baik rezeki sedikit, namun menenangkan, daripada rezeki banyak, namun membuat lalai. Sahabat spiritual, jadikan setiap bacaan, setiap doa, dan setiap usaha sebagai bentuk ibadah. Bekerjalah dengan jujur, berusahalah dengan sanggup-sunggah, dan berdoalah dengan rendah hati. Biarkan Allah yang mengatur. Hasilnya, ketika hati telah ikhlas, Allah akan mencukupkan. Ketika hati telah tawakal, Allah akan melapangkan. Dan ketika hati telah tenang, rezeki akan datang dengan cara yang paling indah. Semoga Allah menjaga langkah kita, memberkahi usaha kita, dan menjadikan rezeki kita sebagai jalan kebaikan, bukan sumber kegelisahan. Semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai cahaya hidup kita, penenang hati kita, dan penuntun langkah kita hingga akhir usia. Amin ya robbal alamin.